Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu kita yaitu Ibu Dewi Febriani, SE MSI, dan seterusnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bulan Maura dengan NIM 22043005 akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan materi UMKM. Pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu perusahaan perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang mana telah dimaksud pada undang-undang di atas. Usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis UMKM. Yang pertama yaitu usaha kuliner, yang kedua usaha fashion, yang ketiga usaha agribisnis, yang keempat usaha elektronik, yang kelima usaha furnitur, dan yang keenam adalah usaha bidang jasa. Persoalan hukum bisnis. Yang pertama permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM masih belum tersentuh lembaga keuangan, sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat. Dua, distribusi barang atau pemasaran kurang tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang yang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Malang. Toko oleh-oleh, rekomendasi taman, dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan para pelaku UMKM bagi yang baru mulai usaha yaitu mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, kamu harus bisa menentukan pasar dan menyiapkan strategi yang tepat untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, manajemen keuangan. Secara harfiah, memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis Anda berjalan. Karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis kamu. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangan
yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Hal itu berarti bisnis yang kamu hadapi tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan. Yang kelima, perizinan. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sebagai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan dan izin mendirikan bangunan, dan beberapa perizinan usaha yang mungkin perlu diperhatikan seperti surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, izin usaha industri, dan tanda daftar industri. 6. Pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk birokrat dan scale up bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele. Nyatanya, dengan data pembukuan salah, suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya. Tujuh, manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. 8. Pemasaran online. Cara pemasaran online pun juga masih menjadi tantangan UMKM saat ini. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM yang mayoritas didominasi oleh generasi X ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu oleh anak muda seperti kamu. Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.